Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, di sini kami akan mereview laporan penelitian mengenai pembuatan bioetanol dari limbah kertas menggunakan metode hidrolisis asam dengan variasi temperatur hidrolisis dan lama waktu fermentasi yang sudah dilakukan oleh Muhammad Lutfi Al-Fayad dan Rosidah Zatil Izzah. Next slide. Oke, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya Dani Febrian Chandra dengan ujung NIM 058, lalu ada Najwa Syahda dengan ujung NIM 011, Adelia Amanda dengan ujung NIM 095, dan Nurul Aziza dengan ujung NIM 127. Mungkin untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Latar belakang yang mana pada penelitian ini membahas pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan baku bioetanol. Itu bioetanol, yang mana bioetanol dipilih sebagai energi alternatif karena cadangan bahan bakar fosil semakin menurun dan penggunaannya menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang mana limbah kertas itu sendiri memiliki kandungan selulosa yang lebih tinggi sehingga berpotensi diolah menjadi glukosa melalui proses hidrolisis dan selanjutnya difermentasi menjadi bioetanol menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk penelitian ini berfokus pada pengaruh variasi temperatur hidrolisis dan lama waktu fermentasi terhadap kadar glukosa dan bioetanol yang dihasilkan. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada yang pertama itu bagaimana pengaruh limbah kertas yang digunakan sebagai bahan baku terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan, dan yang kedua itu bagaimana pengaruh variasi temperatur pada proses hidrolisis terhadap kadar glukosa yang dihasilkan. Dan yang ketiga itu bagaimana pengaruh variasi lama waktu fermentasi terhadap kadar alkohol yang dihasilkan. Nah, untuk tujuan penelitian itu sendiri itu yang pertama itu mengetahui pengaruh jenis kertas yang digunakan terhadap kadar bioetanol yang diperoleh. Yang kedua itu mengetahui pengaruh temperatur proses hidrolisis asam terhadap glukosa yang dihasilkan. Dan ketiga itu ada mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kadar alkohol yang dihasilkan. Nah, untuk pemanfaatan penelitiannya itu sendiri itu memberikan informasi mengenai pengaruh temperatur dan lama waktu proses hidrolisis, kadar bioetanol yang diperoleh, dan lama waktu fermentasi dengan limbah kertas yang digunakan. Nah, yang kedua itu memberikan informasi mengenai pemanfaatan selulosa dari limbah kertas sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, dan yang terakhir itu mengurangi pencemaran terhadap lingkungan dengan pengolahan limbah kertas sebagai bahan baku bioetanol. Bab 2 pada tinjauan pustaka. Untuk subbab pertama itu bioetanol. Jadi bioetanol merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan biomasa yang mengandung gula atau selulosa. Terus untuk subbab 2 itu kandungan lignoselulosa. Jadi lignoselulosa ini merupakan komponen utama biomasa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Nah, kandungannya itu dapat mempengaruhi efektivitas pada proses produksi bioetanol. Terus untuk subbab yang ketiga itu limbah kertas. Jadi limbah kertas ini memiliki kandungan selulosa yang tinggi, yang mana dia berpotensi digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Adapun jenisnya yang umum digunakan itu yaitu kertas HVS, koran, dan juga untuk mempermudah proses hidrolisis selulosa. Kemudian ada subbab hidrolisis yang merupakan proses pemecahan selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. Nah, hidrolisis ini dapat dilakukan secara asam maupun enzimatik. Terus selanjutnya subbab yang keenam itu fermentasi, yang merupakan proses pengubahan glukosa menjadi etanol dengan bantuan mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada subbab yang ketujuh yaitu purifikasi bioetanol. Jadi purifikasi bioetanol ini dilakukan untuk meningkatkan kemurnian etanol dari hasil fermentasi. Proses yang digunakan itu adalah distilasi. Terus untuk subbab yang terakhir yaitu penelitian terkait dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa limbah kertas itu mempunyai potensi yang tinggi sebagai bahan baku bioetanol karena kandungan dari selulosanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama kita masuk ke tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia Katalis dan Bioproses serta UPT Laboratorium Terpadu Universitas Sriwijaya Indralaya. Dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2023. Untuk alat dan bahan yang digunakan seperti biasa menggunakan alat kaca serta ada alat tambahan berupa blender, hot plate, neraca analisis, spektrofotometer UV vis, kolom distilasi, pH meter, dan refraktometer alkohol. Untuk bahan yang digunakan yakni limbah kertas kantor, kertas HPS, ragi roti, asam sulfat, NaOH, NaOCl, urea, dan NPK. Next slide.
kita masuk prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini dibagi menjadi 4, yakni proses pre-treatment, di mana kertas itu dihancurkan dengan blender, dicampurkan dengan NaOH 1,5%, dan dicuci hingga pH menjadi netral. Untuk limbah kertas kantor, dilakukan proses bleaching menggunakan NaOCl pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam untuk menghilangkan tinta. Kemudian ada proses hidrolisis, yakni bubur kertas sebanyak 30 gram dihidrolisis menggunakan H2SO4 1,5 molar dengan variasi suhu 90 derajat Celcius hingga 115 derajat Celcius selama 2 jam. Hasilnya berupa larutan gula yang kemudian dinetralkan hingga pH 4-5. Kemudian ada proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini menggunakan variasi waktu 96, 120, dan 144 jam, dan juga menggunakan bantuan bakteri. Terus ada juga proses permurnian, di mana bioetanol dipisahkan dari zat pengotor melalui distilasi pada suhu 80-85 derajat Celcius. Next slide. Nah, untuk metode analisa yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yakni pertama, analisa kandungan selulosa menggunakan metode Chason data. Yang kedua itu analisa kadar glukosa menggunakan metode DNS dan diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Dan yang terakhir, analisa kadar bioetanol menggunakan refraktometer alkohol atau alkohometer. Oke, selanjutnya itu hasil dan pembahasan, di mana untuk hasil penelitian dari laporan yang sudah kami ambil, itu peningkatan temperatur hidrolisis itu dapat menyebabkan kadar glukosa yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, konsentrasi glukosa yang tertinggi akan diperoleh pada temperatur 115 derajat Celcius. Dan juga lama waktu fermentasi itu akan berpengaruh terhadap peningkatan kadar etanol. Dan terakhir, hasil penelitian juga sudah menjelaskan kadar alkohol tertinggi itu berada di 47,5% yang diperoleh pada SMP kertas HTS dengan waktu fermentasi optimum. Kemudian selanjutnya itu pembahasannya, di mana pembahasannya itu yang pertama, temperatur yang lebih tinggi itu akan mempercepat pemutasan ikatan selulosa menjadi glukosa pada proses hidrolisis asam. Kemudian glukosa hasil hidrolisis kemudian akan difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi etanol. Dan pembahasan juga menjelaskan mengenai bahwa semakin lama fermentasi, aktivitas dari mikroorganisme akan semakin optimal dalam menghasilkan alkohol hingga mencapai titik optimum. Dan juga menggunakan kata sate itu akan menghasilkan bioetanol yang lebih tinggi karena kandungan selulosanya itu lebih besar dan kandungan ligninnya itu lebih rendah dibandingkan limbah kertas biasanya. Kemudian selanjutnya itu hasil pembahasan itu memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya itu pembahasan runtuh dari proses hidrolisis hingga fermentasi, dan hasil penelitiannya sudah dikaitkan dengan teori, dan juga data penelitian pendukungnya juga studi penelitiannya. Performa setelah kondisi optimum belum dibahas mendalam, dan juga belum ada perbandingan dengan standar bioetanol industri. Kemudian selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan saran ini memiliki limbah kertas ini berpotensi digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Kemudian temperatur hidrolisis dan lama fermentasinya itu dapat berpengaruh terhadap hasil bioetanol, dan kondisinya itu terbaik diperoleh pada temperatur tinggi dan fermentasi optimnya itu pada 120 jam. Nah, sarannya itu juga sudah menjelaskan bahwa perlu optimasi proses agar kadar bioetanolnya itu lebih tinggi, dan penelitian lanjutnya itu dapat menggunakan metode hidrolisis enzimatik, dan juga perlu dilakukan analisis kelayakan industri dan pemurnian lanjutan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok pembahas untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, kami persilakan untuk Nadia terlebih dahulu. Baik, izin bertanya. Dari teori yang kalian sajikan tadi itu sudah cukup lengkap, mulai dari pre-treatment sampai purifikasinya. Tapi kalau menurut kalian nih, dari semua teori yang kalian cantumkan dalam penelitian tersebut, ada nggak teori-teori tersebut itu hanya menambah pembahasan tanpa mendukung tujuan utamanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Levina untuk menyampaikan pertanyaan.
Oke, saya Levina Panikimur dari kelompok 18 dari tim pembahas ingin bertanya ke kelompok 17 itu jika penelitian ini itu tuh dikembangkan ke skala industri. Nah, menurut kalian itu tantangan terbesar itu terdapat pada tahap mana? Pretreatment kah atau hidrolisis, fermentasi ataukah pemurnian bioetanolnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Nadia akan dijawab oleh saudara Najwa. Kepada saudara Najwa, kami persilakan. Oke, jadi izin menjawab pertanyaan Nadia. Jadi teori yang disajikan pada tinjauan pustaka itu memang cukup lengkap karena dia membahas proses produksi dari awal sampai akhir kayak pretreatment kimia dan biologis, terus hidrolisis asam dan juga enzimatik, fermentasi hingga purifikasi. Nah, namun setelah dibandingkan dengan metodologi penelitiannya, ternyata tidak semua teori dari tinjauan pustaka itu digunakan secara langsung pada penelitian, yang mana pada penelitian ini mereka hanya menggunakan pretreatment kimia terus dan juga hidrolisis asam. Nah, sedangkan penambahan kayak pretreatment biologis dan hidrolisis enzimatik itu tidak diterapkan pada penelitian. Jadi beberapa teori di tinjauan pustaka itu cuman dijadikan tambahan informasi saja dan tidak digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana Nadia? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Najwa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nadia. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nurul. Kepada Nurul kami persilakan. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan Levina. Menurut kami, jika penelitian ini dikembangkan ke skala industri, tantangan terbesarnya itu terdapat pada tahap pemurnian bioetanolnya atau distilasi. Hal ini karena hasil fermentasi bioetanol itu masih bercampur dengan air dan juga senyawa lain, sehingga kadar dari etanolnya itu masih rendah dan belum memenuhi standar dari bahan bakarnya. Nah, untuk menghasilkan etanol dengan kemurnian tinggi, proses distilasi itu membutuhkan energi yang sangat besar karena campuran etanol dan air tadi, yang mana memiliki titik didih yang berdekatan dan membentuk azeotrop. Nah, akibatnya ini nanti proses pemisahan itu akan menjadi lebih sulit dan biaya operasinya itu akan meningkat. Selain itu juga peralatan distilasi di industri itu juga membutuhkan material yang tahan panas dan tahan korosi, sehingga biaya investasinya itu akan alatnya itu cukup mahal. Kemudian selain tahap pemurnian, tahap pretreatmentnya dan hidrolisisnya juga menjadi tantangan pada penelitian ini, yang mana penelitian ini menggunakan asam sulfat, yang mana asam sulfat ini bersifat korosif. Nah, sehingga nanti jika digunakan dalam jumlah yang besar, dapat merusak peralatan yang menghasilkan limbah kimia yang perlu ditangani kembali agar tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian pada tahap fermentasi, tantangannya itu ada pada menjaga kondisinya itu agar tetap optimum, seperti pH-nya atau suhu kondisi anaerob, ataupun agar mikroorganismenya itu dapat bekerja maksimal. Kemudian jika kondisi fermentasinya itu tidak stabil, maka produksi etanol itu bisa menurun. Nah, jadi menurut kami tantangan terbesarnya dalam skala industri itu bukan hanya menghasilkan etanol, tapi bagaimana membuat seluruh prosesnya itu tetap efisien, ekonomis dan juga aman dan ramah lingkungan sehingga lagi diterapkan secara praktis. Nah, menurut kami juga itu penelitian ini sangat mungkin direalisasikan, tapi penerapannya itu dalam skala industri itu memerlukan inovasi teknologinya, kemudian analisis ekonomi sudah saya sebutkan tadi, dan juga mengembangkan proses yang lebih matang agar dapat bersaing dengan industri secara berkelanjutan. Bagaimana Levina? Apakah terjawab? Sudah terjawab. Makasih Nurul. Baik. Baik, mungkin berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir sudah presentasi dari kelompok 17. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.